Ya, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita sudah memasuki subtema 2 ya. Subtema 2 apa sih yang akan kita pelajari? Ya, hebatnya cita-citaku ya. Itu ada dokter, ada polisi, ada astronot, ada sarjana, ada arsitek ya. Setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu ya. Perhatikan gambar di atas. Sebutkan nama profesi yang terdapat dalam gambar tersebut. Jelaskan tugas masing-masing profesi tersebut. Adakah salah satu dari profesi itu yang menjadi cita-citamu? Mengapa ya? Ceritakan pendapatmu kepada teman sebangkumu. Sebelum masuk halaman selanjutnya, kalau menjadi dokter ya. Jadi dokter itu apa? Ya. Tuh, saya semua. Kita masuk di pembelajaran 1. Ayo mengamati. Amati gambar di atas. Ceritakan pendapatmu tentang gambar tersebut. Apakah kamu mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan orang pada gambar tersebut apa? Hah? Menggambar. Kamu harus, kalau mengamati didelok ngisor gambar tulisannya apa? Apa? Guru mengajar apa? Siswa apa wi? Siswa berkebutuhan khusus ya. Siswa berkebutuhan khusus ya. Tahu toh siswa berkebutuhan khusus? Ya, tahu? Ya. Ayo membaca kisah seorang guru anak yang berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Ya. Halaman 63. Sangita Lahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan mempengaruhi saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Ya. Dari bacaan di atas tadi kamu mendapatkan tugas apa? Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nanti langsung jawabannya kita tandai dulu pakai pensil. Siapakah Sangita Lahman? Kedua,
Mengapa ia ingin menjadi guru? Ketiga, sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik? 4, menurutmu sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Tuh, sampai nomor 4. Sudah? Menurutmu, sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Tuh, setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Adakah di antaramu yang ingin menjadi dokter kemarin? Cita-citanya yang ingin dokter siapa? Ya, semoga tercapai ya. Bacalah puisi berikut ini di dalam hati, perhatikan bagian-bagian di dalam puisi dengan sama. Ya. Cita-citaku karya M. Ridwan Hafidz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Berdasarkan puisi tersebut, diskusikanlah bersama teman sekelompokmu untuk menjawab pertanyaan berikut. Tidak usah kelompok, kita tandai. Nomor 1, apakah judul puisi tersebut? Kemudian nomor 2, siapakah yang membuat puisi tersebut? Tiga, bercerita tentang apakah puisi tersebut? 4, apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? 5, buatlah sebuah gambar yang dapat mewakili isi puisi tersebut. Gambar nomor 5. Nomor 5 itu gambar ya. Di buku tulis. Halaman 60. Carilah 1 atau 2 buah puisi anak dari koran, majalah, atau buku-buku. Salinlah puisi tersebut dalam buku tulismu. Baca dan amati bentuk dan isi puisi pilihanmu. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan di atas dalam buku tulismu. Kesimpulan apakah yang dapat kamu tentang puisi? Tuliskan kesimpulan dalam buku tulis itu tidak ya. Bawahnya ayo mengamati. Gambarnya apa itu? Hah? Orang hutan ya. Dokter hewan memeriksa seekor hewan yang sakit. Perhatikan gambar di atas. Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar di atas? Profesi apa? Dokter? Adakah kamu yang ingin menjadi dokter hewan seperti pada gambar di atas? Nah, untuk menjadi dokter hewan tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan termasuk daur hidupnya. Mengapa? Ya karena kita agar mengerti
tentang kehidupan hewan tersebut, ya. Tahukah kamu tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi berapa anak-anak? Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat beda-beda setiap tahapan hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Di bawahnya ada bacaan apa, anak-anak? Daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang alat pernafasan untuk bernafas di dalam air, seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belalang atau kaki belakang, maaf ya. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Ekornya akan memendek dewe ya. Ini gambarnya daur hidupnya katak. Kemudian ada daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Itu daur hidup kecoa. Kemudian daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Kemudian halaman 69. Daur hidup. Mari kita baca bersama-sama daur hidup nyamuk.
Ya, itu daur hidup nyamuk. Pada halaman 69 anak-anak ya. Ini tidak usah kelompok, kamu membuat daur hidup 2 ekor hewan. Ya, pilih salah satu kota itu gandengane kambing karo belalang, apa kucing karo kecoa, apa ayam karo katak. Tetap 2 ekor membuat daur hidup ya. Bisa dimengerti? Nah, itu. Membuat gambarannya seperti halaman 60, halaman 70. Daur hidup hewan 1. Gambar hewan, nama hewan, cara berkembang, ya. Kemudian gambar daur hidup, tandai itu. Kemudian penjelasan tentang daur hidupnya bagaimana. Kemudian jenis daur hidup. Kemudian halaman 71, tandai. Setelah itu kita masuk di halaman 72. Lengkapi tabel berikut untuk mendapatkan kesamaan dan perbedaan antara kedua daur hidup hewan pilihanmu. Perbedaannya apa, terus kesamaannya apa. Tandai itu. Kemudian bawahnya. Kita tandai hewannya mengalami daur hidup dengan metamorfosis sempurna apa? Hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis tidak sempurna apa? Hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis apa? Kamu tuliskan nama hewannya. Bisa dimengerti? Sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Ya. Jika tidak ada, selamat mengerjakan anak-anak.